Hai hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya saat Xiaoyan memasuki istana abadi Tianjun, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah menjadi medan perang. Pada saat ini Xiaoyan sangat terkejut melihat gaya bertarung dari Si Zun, yang bisa merubah lengan kirinya menjadi monster memiliki avatar seorang perempuan dan bahkan seekor serangga. Namun Xiaoyan juga akhirnya bisa mengkonfirmasi status sosok nomor 4 yang merupakan kepala klan Jimmy. Untuk sesaat, Xiaoyan tidak mengerti maksud nomor 4 melakukan ini. Dan semua yang dilakukannya kontradiktif dan penuh keraguan. Bahkan pada akhirnya, sepertinya ada perasaan takut Xiaoyan tidak bisa melihatnya seolah-olah dia sengaja mengungkapkan semua ini. Meskipun aku tidak bisa memahami wanita ini sedikit pun, tetapi sepertinya semua yang dilakukannya tidak hanya tidak ada salahnya. Dia juga bahkan memberiku berkah yang luar biasa. Aku memang trauma dengan serangan pria jelek itu sampai aku terpojok. Namun nyatanya, hal itu memungkinkan tubuh fisik klan Yuan Shenku menerobos ke alam leluhur. Semua yang dilakukan nomor 4 seolah-olah sedang menganiaya Xiaoyan. Padahal semua pengaturan ini sudah dalam perhitungannya. Bahkan untuk membantu Xiaoyan, nomor 4 tidak ragu kehilangan avatarnya. Melalui ilusi ini, nomor 4 tidak hanya ingin menunjukkan kepadaku kenangan atas Si Zun. Namun untuk poin yang lebih penting, aku khawatir tidak dapat melihatnya. Apa yang terjadi di antara mereka sebelumnya dan tujuan melakukan semua ini. Sepertinya dia hanya ingin aku tahu bahwa inilah yang dilakukannya untukku. Dari awal tujuannya yang sebenarnya tidak pernah berubah. Dia juga tidak terlalu keras mengambil tindakan. Dia mencoba melakukan sesuatu yang lembut dan memahami apa yang kubutuhkan. Namun dia juga ingin aku melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak heran, bahkan banyak orang kuat yang takut kepadanya. Secara bertahap, Xiaoyan mulai mengetahui apa tujuan sosok nomor 4. Walaupun masih ada beberapa hal yang belum dia mengerti, namun nomor 4 sebenarnya berharap dapat memenangkan hati Xiaoyan dengan cara ini. Sehingga dia dapat membangun beberapa emosi dengan Xiaoyan. Dan tampaknya tidak ada tujuan lain yang terlalu rumit. Lagi pula dengan kekuatannya, sepertinya kekuasaan bukan lagi tujuan yang dia kejar. Namun siapa yang bisa mengetahui dengan jelas apa yang dipikirkan orang kuat seperti dirinya? Saat ini Xiaoyan selalu melihat dari sudut pandang Si Zun untuk merasakan pertempuran ini. Tetapi dengan gambar pertempuran ini yang menjadi semakin buram, Xiaoyan tahu ilusi ini hampir berakhir. Apa yang dikatakan Lantian memang benar. Dan setiap orang akan mengalami ilusi yang berbeda-beda. Pada akhirnya aku tidak mendapatkan apapun. Sebenarnya tidak ada aturan yang keras. Dan kau harus mencoba melanggar aturan itu. Ketika ilusi ini akan berakhir, suara Si Zun tiba-tiba muncul di benak Xiaoyan yang membuatnya sedikit terkejut. Setelah keluar dari ilusi, Xiaoyan tiba-tiba melihat ke sekeliling dan dia benar-benar mendapati dirinya berdiri di luar istana abadi Tianjun. Adapun telapak kakinya yang terangkat masih melayang di udara. Nyatanya sosoknya belum benar-benar memasuki istana abadi Tianjun. Saat ini di samping Xiaoyan, bahkan ada 4 orang lainnya. Gerakan mereka juga hampir mirip yang membuat Xiaoyan mengerutkan keningnya. Bagaimanapun mereka berempat juga membuat gerakan mengangkat kaki dan membuka matanya. Terlihat tidak ada kilau di mata mereka, yang menunjukkan bahwa mereka juga terjebak di dalam ilusi. Sial, sebelumnya aku pasti bertingkah seperti ini juga. Ucap Xiaoyan bergumam pelan sambil tersenyum pahit. Namun keempat orang ini tidak memilih untuk berkelompok melawannya. Dan mungkin mereka benar-benar sudah tidak berani melakukannya lagi. Jika mereka belum pernah melihat pertarungan Xiaoyan, mungkin si bungkuk Meng Fei masih mempunyai pemikiran seperti itu. Tetapi setelah pertempuran itu, mereka akhirnya menghilangkan semua ide gilanya.
Bagaimanapun mereka telah melihat dengan jelas bahwa Xiaoyan dapat membunuh banyak musuh kuat. Bahkan mereka berempat tidak bisa membunuh salah satu dari lawan yang menyergap mereka. Saat berikutnya Xiaoyan mencoba memasuki istana abadi Tianjun lagi. Segera kekuatan penahanan yang kuat menyelimuti tubuhnya. Namun mata Xiaoyan menunjukkan tekad yang kuat. Telapak kakinya tiba-tiba melangkah ke dalam kegelapan dan segala sesuatu di depannya menjadi redup. Xiaoyan juga dapat merasakan bahwa kali ini dia benar-benar memasuki istana abadi Tianjun. Pada saat ini Xiaoyan segera melemparkan nyala apinya lagi dan menghilangkan semua kegelapan ini. Sehingga seluruh bentuk istana abadi Tianjun ditampilkan di dalamnya. Xiaoyan sedikit terkejut melihat pemandangan yang ada di dalam istana abadi Tianjun ini. Bagaimanapun apa yang dilihatnya tidak seperti yang dia bayangkan. Di depannya hanya ada meja yang rata dan bersih. Xiaoyan mengambil langkah berjalan lagi menuju meja di istana abadi Tianjun yang tenang yang menyebabkan suara langkah kakinya bergema di antara mereka. Di atas meja ini ada teko dengan 2 cangkir teh. Adapun cangkir itu telah terisi dengan teh yang penuh hingga hampir meluap. Meminum teh merupakan cara untuk menghormati orang lain, tetapi teh penuh dengan tipu daya. Sepertinya kau ingin mengajakku berbicara, bukan? Ucap Xiaoyan menemukan ada tulisan di atas meja saat kekuatan jiwanya mendeteksi sekelilingnya. Jelas tidak ada nafas orang lain di sini. Namun teh di cangkir masih panas. Dia juga bisa melihat uap air yang masih naik seolah-olah secangkir teh ini baru saja dituangkan. Jika tidak ada nafas orang lain di sini, jadi dari mana teh ini berasal? Ucap Xiaoyan mulai berpikir dan segera duduk bersila di samping meja. Jika orang yang melakukan ini ingin memintanya pergi dari sini, maka itu tidak akan mudah. Teman kecil, minumlah teh ini. Pada saat ini di atas meja di depan Xiaoyan, tiba-tiba sederet kata muncul lagi. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan tampak bingung. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan mendekatkannya ke cangkir teh yang berisi teh. Tetapi saat Xiaoyan menyentuh cangkir teh dengan jarinya, tiba-tiba ada angin sepoi-sepoi yang bertiup melintasi wajahnya. Istana abadi Tianjun yang redup di depannya seolah-olah tertiup angin dan memiliki tampilan yang baru. Sekarang istana ini bersinar terang, bahkan terdengar suara orang yang sedang berbicara di telinganya. Saat Xiaoyan masih bingung, tiba-tiba di depan matanya muncul seorang lelaki tua yang sedang menatapnya. Teman kecil, minumlah teh ini. Sambil tersenyum sebuah suara keluar dari orang tua itu. Xiaoyan segera mengambil cangkir teh itu dengan bingung. Aroma manisnya teh mengalir melalui hidung lalu masuk ke jantungnya. Isi di dalam cangkir tehnya juga tidak terlalu penuh dan bisa dianggap tepat sekali. Apa yang ingin kau tanyakan, teman kecil? Setelah melihat Xiaoyan meminum tehnya, orang tua itu bertanya sambil tersenyum. Xiaoyan tercengang mendengarnya. Tentu saja dia datang ke sini untuk mencari peruntungan Tianjunsu. Dan dia merasa seharusnya orang tua ini tidak perlu menanyakannya kembali. Apakah kau memiliki keraguan di dalam hatimu? Melihat Xiaoyan yang ragu-ragu, orang tua itu tidak mendesaknya dengan kata-kata lainnya. Apakah menurutmu orang tua ini hanyalah ilusi? Dan semua yang ada di sini adalah ilusi. Kau juga berpikir bahwa kau juga masuk ke dalam ilusi. Tepat ketika Xiaoyan masih ragu-ragu, orang tua itu tiba-tiba berbicara. Begitu kata-kata ini keluar, mata Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Teman kecil, ketika kau datang ke sini, aku khawatir dunia yang besar sudah tidak ada lagi, bukan? Ucap orang tua itu terus berbicara. Karena Xiaoyan tidak berdaya, maka orang tua itu yang terus bertanya. Xiaoyan mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Dia tidak menyangka orang tua itu akan mengatakan hal seperti ini. Setelah melihat reaksinya, orang tua itu segera mengulurkan telapak tangannya dan mulai mencubit jarinya. Namun orang tua itu langsung menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. Teman kecil, apakah kau benar-benar tidak punya pertanyaan untuk ditanyakan? Seperti cara mendapatkan pilar Tianjunsu. Pada saat ini Xiaoyan hanya merasa aneh. Kata-kata seperti itu keluar dari mulutnya. Dalam sekejap, Xiaoyan mulai mempertimbangkan apakah tempat ini nyata atau ilusi.
Pilar Tianjun ini adalah satu-satunya harta paling berharga di dunia. Teman kecil bukan dari klan Jimmy, sehingga tidak memenuhi syarat untuk memiliki harta karun ini. Ucap orang tua itu segera menjepit jarinya dan menggelengkan kepalanya lagi. Bagaimana jika aku menginjak harta karun itu? Ucap Xiaoyan langsung berkata dengan dingin. Teman kecil, tolong dengarkan nasihatku. Namun laki-laki tua itu tidak melanjutkan kata-katanya dan langsung terdiam. Xiaoyan menyadari ada sesuatu yang salah. Dia segera berdiri dan tiba-tiba membalikkan mejanya seketika orang tua di depannya langsung menghilang. Namun mata Xiaoyan bingung melihat tampilan mejanya tetap sama. Terlihat masih ada satu teko dan 2 cangkir teh, sepertinya tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan tiba-tiba teringat kata-kata yang diucapkan oleh Shizun. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.